A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di Jogja untuk belajar bersama dan kita akan mengupas, kita akan mendalami dan kita akan menyelami tentang manunggaling rasa saking poso. Kita bicara tentang konteks puasa dan kita datang untuk bisa belajar kepada guru kita semua. Dan kita kasih tepuk tangan buat Mas Fahrudin Faiz. Apa kabar Mas Faiz? Baik Kang Abu. Matur suwun sudah memberikan waktunya untuk kita mau belajar. Oke, sama-sama. Dan tentu saja di Jogja. Di Jogja, ini ya akhirnya kita di Jogja. Jadi hatur nuhun, terima kasih matur suwun. Dan tentu saja Mas Soni, kita tepuk tangan juga buat Mas Soni dan Bang Dame. Wah, jadi ini trip kita ke Jogja untuk belajar dan kita akan berbicara tentang puasa. Berbicara tentang puasa, Ramadan ini menjadi sebuah momentum di mana semua umat Islam khususnya di Indonesia disebut bulan suci. Di sini banyak keberlimpahan dan di dalamnya adalah juga ada ibadah yang namanya puasa. Tapi rasanya supaya puasa ini lebih bermakna, rasanya puasa ini supaya lebih berbobot, yang tidak hanya jadi bulan pesta kuliner gitu Mas Faiz ya. Cuman kita hanya sibuk mikirin bukanya pakai apa, masaknya apa. Oleh karena itu kita akan membawa rasa kepada poso gitu. Ini bahasanya rada rooming ya, susah ngomongnya Mas Faiz ya, poso gitu puasa. Tapi poinnya adalah bagaimana manunggaling rasa untuk kita menyatu rasa itu terhadap konteks yang namanya puasa. Jadi tidak berpanjang lebar, kita akan mendengar apa yang akan dialirkan dan disampaikan oleh Mas Fahrudin Faiz. Monggo Pak Faiz. Terima kasih Kang Abu, Mas Soni, Bang Dame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, teman-teman. Kita sore hari ini sambil menunggu buka puasa ya. Saya itu sedang nyari-nyari yang sekiranya tidak terlalu mikir Kang Abu. Karena sore-sore begini puasa-puasa itu mesti pikirannya sudah tentang menu dan buka puasa. Baik, ini judulnya luar biasa ya. Jadi bagaimana puasa bisa membawa kita pada manunggal rasa. Karena memang masyarakat Jawa khususnya itu biasanya sangat kuat fokus perhatiannya pada yang namanya rasa. Atau sering diterjemahkan ke dalam istilah rasa. Apa sih nanti hubungannya dengan puasa ya? Ini ada teori seperti ini kalau dalam filsafat Jawa. Yang namanya rasa itu ada beberapa level dan setiap level itu ada jenis puasanya sendiri. Yang itu nanti di level-level ini kalau kita ingin puasanya naik kelas ya level rasanya diperdalam. Yang paling luar, yang paling bawah level rasa itu rasa lahir. Rasa lahir itu misalnya kalau dicubit sakit, itu kan juga rasa namanya. Kalau kita AC-nya terlalu terus kita kedinginan, itu juga rasa. Semoga tidak ada yang kedinginan di sini. Kalau kita merasa nyaman atau tidak nyaman, itu rasa lahir namanya. Rasa lahir itu menuntut puasa yaitu cukup. Jadi standarnya standar cukup. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kayak kita di bulan Ramadan ini syarat rukunnya puasa yang fikih saja. Itu sebenarnya sedang mempuasai lahir kita saja. Apa ada manfaatnya Pak? Banyak. Banyak. Meskipun lahir saja itu jenis puasa sudah banyak manfaatnya. Kan banyak mungkin di sini ada Bapak Ibu teman-teman yang meskipun tidak bulan Ramadan puasa. Alasannya diet. Ya, tapi nggak kurus-kurus. Iya, tidak kurus-kurus. Itu sebenarnya tidak masalah puasanya sih. Balas dendamnya setelah puasa itu yang sering masalah. Nah, jadi
Ini rasa lahir. Manfaatnya juga banyak, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi tapi ini level paling awal. Eman-eman kita puasa dari subuh sampai maghrib kalau hanya ngincer manfaat lahiriah. Ada level lebih dalam. Kalau ini orang Jawa menyebutnya rasa pangrasa. Rasa pangrasa itu berhubungan dengan emosi. Marah, benci, senang, tidak senang. Itu berhubungan dengan emosi-emosi kita. Sedih, dan lain sebagainya. Ini namanya rasa pangrasa. Puasa level 2 di level rasa pangrasa ini dilakukan dengan cara mengendalikan emosi-emosi tadi. Jadi makanya saya dulu waktu kecil pernah ditakut-takuti puasa enggak boleh nangis lo ya. Kalau nangis batal misalnya gitu kan gitu. Enggak boleh marah ya, marah batal. Ini sebenarnya logika puasa kelas tinggi ini. Sampai nangis itu kan sedih, puasa bisa batal loh. Enggak boleh marah loh, nanti batal kan gitu. Jadi ya meskipun ada juga yang enggak boleh diam-diam di kamar mandi loh ya gitu. Itu juga pengendalian diri sebenarnya juga. Jadi apa yang dipuasai? Emosi. Karena rasa pangrasa ini kunci keutamaannya terletak kemampuan kita mengendalikan emosi. Ini level 2. Lebih dalam lagi. Ini kalau istilahnya Imam Ghazali ini puasa khawas. Yang puasa tidak hanya fisiknya tapi juga batinnya. Ada yang lebih dalam lagi. Ini level 3. Ternyata perjalanannya panjang puasa itu. Ada namanya rasa budi. Ada yang bernama Budi? Teman-teman di sini enggak? Rasa budi itu berhubungan dengan cipta. Kalau bahasa Jawanya, cipta itu dengan pikiran. Kita sering kalau bahasa Indonesia itu ada istilah akal budi. Akal budi itu berarti kalau bahasa Inggrisnya intelek, intelijensi. Ini kan variabel penting. Dia juga memahami sesuatu, menangkap sesuatu, dimensi rasa. Nah, rasa budi ini puasanya adalah dengan menjernihkan pikiran dari hal-hal yang salah, yang dosa, dan yang tidak ada gunanya. Ini rasa budi namanya. Mungkin di sini ada yang kalau puasa itu setelah sahur, sholat subuh, terus tidur. Sweet, panjang sekali tidurnya. Iya. Bangun asar. Iya, bangun-bangun sudah asar. Terus dijamak alasannya tidur kan enggak apa-apa, lupa. Ini sebenarnya boleh saja sih, tapi dalam konteks poso yang rasa budi tadi tidak utama. Kenapa? Eman-eman waktunya. Mungkin bisa dipakai untuk banyak hal lain yang lebih manfaat. Nah, ini rasa budi. Jadi puasanya lebih dalam lagi. Jadi pikiran kita tidak boleh aneh-aneh. Pak, saya tidak tidur kok Pak. Cuma main TikTok terus nyekrol tidak selesai-selesai. Ada ya kerjaannya gitu. Kalau sudah gini tuh biasanya tidak bisa mandek sudah. Bawahnya lagi. Dan pinternya medsos itu kita terikat sekali dengan algoritmanya. Ini dalam konteks ini juga berarti hati-hati juga sih. Kalau yang manfaat sih tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang justru mengeruhkan pikiran. Diisi dengan hal-hal yang tidak ada pentingnya, tidak ada perlunya. Terus kita kadang marah tanpa alasan, jengkel tanpa alasan, gitu kan. Padahal semula tentrem loh, tapi begitu buka TikTok, ini kata ngamuk-ngamuk, kurang ajar orang-orang ini. Kayak gitu. Mengotori pikiran. Nah, puasa juga kalau bisa menghindari ini. Saya pernah ngaji filsafat Kang Abu di sini itu temanya menarik yaitu social media fasting. Oh, ayo.
Siapa di sini berani puasa sosial media? Itu bagian puasanya rasa budi tadi. Caranya itu menarik. Beberapa yang saya ingat ya, kalau kita berani uninstall semua aplikasi di HP, install ulang begitu kita merasa butuh. Jadi sisakan, oh ini WhatsApp saya pasti butuh enggak. Tapi yang ini jarang dipakai. Oh ini Telegram biasanya dipakai yang nggak jelas uninstall saja. Oh ini coba dicari semua yang belum pernah dipakai di uninstall, yang kadang dipakai yang jelek di uninstall. Pastikan hanya beberapa yang memang kita pakai. Terus kalau sudah bisa itu, langkah kedua persis seperti puasa, diberi jam, diberi waktu makainya. Tidak terus-terusan. Kita hari ini kan hidup itu, kenapa banyak orang gangguan jiwa, tadi sempat bahas kita tentang kesehatan mental, karena kita minimal sesehat apapun orang, dia was-was terus. Was-wasnya apa? Jangan-jangan ada WA masuk. Iya kan? Jangan-jangan ada kabar ini, kabar itu kan kayak orang was-was kita tiap hari. Sewaras apapun kita, kalau kayak gitu terus, itu tension terus tadi kita. Kan sebentar-sebentar gitu tadi saya ngomong 10 menit sudah. Oh enggak ada. Nanti belum sebentar lagi dicek lagi, oh enggak ada yang masuk. Ayo kalau berani puasa. Puasa itu khusus untuk bulan Ramadan saya buka WA hanya setelah buka puasanya. Kalau berani ya. Nanti jangan saya disalahkan, ini gara-gara Pak Faiz ini saya ketinggalan berita ini, berita itu. Jangan salahkan saya. Boleh diatur sebaliknya, boleh. Saya enggak buka WA setelah maghrib sampai subuh. Kalau itu enggak puasa namanya. Saya diatur nggih. Ini namanya poso rasa budi. Baik, nanti boleh dicari di YouTube-nya yang tentang sosial media fasting tadi. Ada satu lagi lebih dalam, lebih masuk, namanya rasa jati atau rasa sejati. Di level lebih dalam ini diharapkan kita mengenali hakikat diri kita. Siapa sih kita itu? Ini namanya rasa jati, mengenali sampai dalam, sampai ke level roh, ini poso. Namanya rasa jati. Cara puasanya adalah dengan cara meninggalkan atau menunda semua yang tidak penting dalam hidup kita. Jadi ini namanya poso jati, karena banyak hal yang itu tidak penting tapi kita urusi sedemikian rupa sehingga kita lupa yang hakiki. Kita lupa yang penting-penting. Apalagi tadi kalau dihubungkan dengan rasa budi tadi yang belum lulus, itu sulit kita masuk ke rasa jati. Di pikiran kita ada isu apa saja, pengetahuan apa saja, kadang mengganggu kejernihan. Ayo, pernah enggak Bapak Ibu menanyakan gunanya informasi yang Bapak Ibu baca? Kan kita jarang begitu. Kalau saya tanya, siapa ayo artis yang baru cerai? Itu mesti bisa jawab semua Bapak Ibu. Tapi kan enggak pernah tanya, loh saya ngerti informasi ini, itu gunanya apa? Gitu loh. Termasuk teman-teman Bapak Ibu, sore hari ini datang ke sini itu loh, pinginnya apa? Tujuannya apa? Kalau sudah bisa dijawab, penting enggak itu? Nah ini loh. Ini poso agak tinggi levelnya. Dari situ kita akan ketemu hal-hal pokok penting dalam hidup yang pada akhirnya efeknya kita bisa kenal. Sebenarnya aku itu tipe orang kayak gini. Hakikatnya diriku itu ini ternyata. Itu namanya poso rasa jati. Rasa kang sejati. Pada akhirnya kalau kita bisa melampaui ini, satu-satunya yang tersisa adalah diri kita saja, yang asli, yang sejati. Tapi kalau kita naik satu level lagi, ini yang paling tinggi, yang nyambung dengan judul sore hari ini. Ada, yaitu rasa manunggal. Ini level paling tinggi, orang menyebutnya manunggal rasa. Ini istilah khusus Kang Abu, kalau di Jogja itu, kalau Bapak Ibu teman-teman tidak belajar, bisa rancu dengan mie ayam.
Di sini ada mie ayam itu mereknya legend sekali itu Tunggal Roso. Oh, oke. Awas sekali. Tapi mungkin dari filosofi itu. Jadi posisi puncak itu Roso Manunggal atau Manunggal Roso. Kalau tadi kan di level Roso sejati yang tersisa hanya aku. Begitu Manunggal Roso yang tersisa hanya Allah saja. Jadi sudah tidak ada yang jadi beban hati, beban pikiran, fokus perhatian kita selain Allah saja. Ini puasa level ini kata Imam Ghazali, inilah puasa khawasul khawas. Puasanya para arifin, para siddiqin yang merasa puasanya rusak dan batal ketika lupa tidak ingat Allah dalam puasa. Ini levelnya agak tinggi. Jadi kok tadi guyonnya lama, ngomong alur ngidul tidak jelas. Itu orang-orang arif ini terus menyesalnya luar biasa. Kenapa? Ada waktu saya terbuang sia-sia dan di situ saya lupa Allah. Lu terus tidak ngapa-ngapain Pak orang di level ini puasa. Ya ngapa-ngapain beraktivitas tapi di setiap aktivitasnya dia sadar hadirnya Allah. Bahkan niatnya, motifnya, tujuannya sepenuhnya hanya Allah saja. Berarti ini sudah manunggal roso. Yang dia inginkan sama persis itulah yang diinginkan oleh Allah. Jadi yang membuat dia senang itulah yang diridhoi oleh Allah. Yang dia tidak nyaman kalau sesuatu itu dimurkai atau tidak disukai oleh Allah. Ini berarti sudah manunggal roso. Rasa kita dan Allah jadi satu. Ya kalau kita yang fana bersatu dengan yang mutlak, pasti kita tidak ada, yang ada Allah saja. Jadi yang bukan Allah sama sekali tidak jadi pertimbangan dalam hidup kita. Ini namanya sudah manunggal roso. Baik, saya kira itu dulu Kang Abung ya untuk mengantarkan ke tema kita sore hari ini. Rute bagaimana puasa itu berhubungan dengan manunggalnya roso. Dari level puasa lahiriah paling luar, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, sampai yang paling dalam. Tentu saja ini ideal dalam arti tidak bisa tiba-tiba kalau kita dari level puasa yang paling rendah tiba-tiba Pak besok pagi saya mau manunggal roso, itu tidak bisa. Ya paling ya jadinya beli mie ayam tadi. Tidak jadi satu. Itu bisa Gojek nggak Pak? Nanti GoFood bisa mungkin. GoFood ya. Oh enggak Kang, saya kira itu dari saya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Faiz. Terima kasih Mas. Jadi ada lahir, pangroso, budi, jati, sejati, dan manunggal. Ini menarik ya, jadi leveling lah. Oke, berkaitan dengan manunggal tadi, mungkin kita melihat dari perspektif yang akan mungkin didalami lagi oleh Mas Soni. Silakan Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya di pojok situ bercanda sama Mas Faiz gitu. Kalau inget Roso tuh kayak inget iklannya Mbah Marijan. Ya. Ingat gak? Apa tuh? Roso gitu. Kata Mas Faiz gitu. Terus saya bilang itu Mas Faiz tahu gak? Mbah Marijan sama Mbah Surip bikin perusahaan waktu hidup. Yang sering kita minum di bulan puasa ini. Mereka berdua bikin perusahaan namanya Surip Marijan. Dia berdua bikin perusahaan mereka berdua yang kalau bulan puasa kita suka minum tuh ya. Jadi gini ya teman-teman semua, saya sangat senang sekali bisa bertemu di sini. Kita bahas bahwa kalau saya sukanya bahas dari sisi realitas gitu. Apa sih yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo orang-orang beriman, kutiba diwajibkan atas kamu berpuasa supaya kamu nanti ujungnya bertakwa. Lalu konsepnya jadi dilihat dari sisi dogma, doktrin, konsep, opini, pengetahuan, perkataan dan sebagainya. Saya kadang-kadang suka, ini yang sebenarnya gimana sih gitu loh. Yang saya pengen tahu tuh yang real aja deh gitu. Yang real tuh gimana? Ini pengalaman saya sendiri ya, ini subjektif juga sih. Kalau saya omongin gini jadi cerita juga, jadi konsep juga sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, saya mau ceritain aja. Jadi gini,
Kalau kita lihat dari sisi energi, ya, kita itu semua energi gitu, yang tervibrasi di frekuensi tertentu gitu. Nah, kalau kita bicara energi, pasti dia tervibrasi di suatu frekuensi tertentu. Kalau kita sebut rasa, rasa, itu berarti sebuah frekuensi gitu. Ya, sebuah frekuensi. Nah, frekuensi ini karena kita energi, kita bisa ukur gitu. Jadi karena energi itu semua tuh bisa diukur. Ada yang energi tinggi, ada yang energi rendah gitu. Misalnya sebagai contoh, emosi. Dalam bentuk misalnya kemarahan, tapi karena konteksnya beda, dia disebut energi yang rendah gitu. Ada juga yang energi tinggi, misalnya ada di dalam ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keberlimpahan, rasa bersyukur, itu energi tinggi gitu. Jadi semua itu ada di level frekuensi tertentu. Nah, rasa itu ada di sebuah frekuensi yang khusus gitu ya. Tadi disebut sama Mas Faiz juga. Nah, permasalahannya adalah kita itu karena adanya kumpulan emosi-emosi yang terakumulasi di dalam diri kita, atau saya sering di 3 fakir sebut langit kita itu, di langit kita itu banyak kumpulan emosi. Kumpulan-kumpulan emosi ini membentuk semacam bubble gitu loh, semacam kayak tutupan gitu. Tutupan yang membuat kita tidak bisa terhubung sama kecerdasan semesta yang lebih tinggi gitu. Jadi si tutupan ini nih membuat kita tuh tercover gitu. Jadi ada 2 masalah nih. Masalah pertama adalah adanya tutupan dari emosi, pikiran, kesibukan segala macam. Masalah kedua adalah ada perbedaan frekuensi antara kita yang sibuk nih sekarang, sehari-hari sibuk terus, dengan frekuensi Tuhan gitu. Frekuensi Tuhan itu namanya stillness, namanya silence gitu. Jadi dia ada di frekuensi stillness, yaitu nggak ngapa-ngapa. Yang kedua, di dalam frekuensi diam gitu. Nah, kitanya ada di frekuensi yang beda gitu, jadi nggak nyambung nih frekuensinya. Jadi gimana bisa mengakses frekuensi Tuhan kalau setiap harinya kita sibuk gitu. Dan juga ada banyak emosi-emosi negatif yang membentengi kita. Padahal Tuhan dalam bentuk kecerdasan semesta itu berbicara kepada diri kita, disebut Al-Qalam, itu artinya selalu berkata-kata kan. Setiap saat, setiap waktu dimanapun kita berada, secara loud and clear bahasa Inggrisnya. Loud itu artinya kencang dan jelas gitu. Sebenarnya kata-katanya jelas sekali. Tetapi ada tutupannya gitu. Ada perbedaan frekuensinya gitu. Makanya disebut harusnya nanti frekuensinya disamain nih. Antara frekuensi kita sama frekuensi Tuhan itu gitu. Makanya kalau mau manunggaling rasa sebuah frekuensi, untuk nyamain frekuensi misalnya dia di FM, kita di AM, ya nggak nyambung gitu. Harus ada attunement. Attunement tuh di-attune dulu sampai sama frekuensinya. Attunement itu dalam bahasa kita disebut sholat gitu. Cuman kita nganggap sholat itu bukan attunement. Suatu ritual yang akhirnya jadi dogma dan doktrin gitu dijalaninnya gitu. Yang takut kalau nggak sholat gini dapat dosa. Tapi di sholatnya sendiri nggak ada proses menyatukan frekuensi gitu ya. Nah, padahal Tuhan itu kecerdasan semesta yang selalu berbicara setiap saat dengan kita jelas banget gitu. Tapi di sana frekuensinya voice, di sini noise gitu. Jadi di sana bunyi, di sini sibuk, ribut gitu. Ribut aja sama hidup gitu, hidupnya sendiri. Gitu. Nah, lalu kemudian berarti kuncinya adalah saum itu adalah membuka tutupan dan menyamakan frekuensi. Nah, untuk orang-orang tertentu yang di dalam hidupnya itu mengalami proses di mana dia sudah diberi tanda, nah ini ya, diberi tanda untuk bisa menyamakan frekuensi dan membuka tutupan itu sehingga dia bisa berbicara dengan kecerdasan semesta atau disebut sebagai kecerdasan Tuhan itu. Ada tanda di dalam diri kita gitu. Maka kata-katanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu wajib tapi ada waktunya gitu.
Kayak sholat gitu kan kataba. Kalau sedekah itu fardu gitu. Jadi sholat itu kutiba. Puasa itu kutiba, bukan fardu. Bedanya kalau fardu itu all the time, kalau kutiba tuh ada waktunya gitu. Ada waktunya nih. Nah, buat orang-orang tertentu yang sudah sampai kepada kesadaran waktu itu, dia dikasih tanda namanya hilal gitu. Hilal itu bukan buat semua orang loh. Jadi kalau kayak, maaf ini ada sesuatu ngeliatin bulan, oh ini hilal besok mulai puasa. Ya itu puasa yang mana dulu gitu. Tandanya tuh ada di dalam diri kita, kapan kita harus memulai proses menyamakan frekuensi dan membuka tutup atau siam itu di dalam diri kita. Jadi hakikatnya nanti puasa itu bisa kapan aja. Asal kamu udah dapat tandanya di dalam dirimu gitu. Bisa di luar bulan puasa? Bisa. Dalam bulan puasa? Bisa gitu. Ya. Nah, orang-orang tertentu, orang-orang terdahulu yang mendapatkan tanda, seperti misalnya nabi-nabi dan sebagainya, dia akan memulai proses siam itu dengan penuh komitmen gitu. Karena udah ada tanda di dalam dirinya. Dan bukan kebetulan bahwa di dalam kitab suci misalnya di Quran misalnya atau di Injil, itu 40 hari dia melakukan proses siam itu. Mulai dia dapat tanda di dalam dirinya, jadi tanda itu gak rame-rame. Sorry maaf, saya agak berbeda sedikit. Puasa itu, saum itu bukan buat semua orang. Itu buat orang tertentu aja yang udah dapat tanda. Buat orang lain kebanyakan mah itu kayak ritual aja, kayak Kang Abu bilang, kayak seremonial gitu. Buktinya secara ekonomi, kalau kita memasuki bulan puasa, aktivitas ekonomi meningkat gitu. Bukan malah stillness sama silence gitu. Malah makin ribut gitu, malah makin noise. Jadi frekuensinya makin jauh daripada yang seharusnya bisa di-attune di frekuensi yang sama itu gitu. Nah si hilal itu akan datang ke dalam diri kita dan kita tahu dan kita bilang ini udah saatnya saya udah harus uzlah kalau dalam bahasa ini. Uzlah itu artinya keluar dari kesibukan siam dan committed for 40 days, bukan 30 days loh. 40 hari karena Nabi Musa itu di surat 7 ayat 142 atau surat 2 ayat 51 dibilangnya adalah 30 plus 10 gitu. Which is bulan puasa itu 30. Setelah itu ada ini dan kita harusnya lanjutin lagi 10 gitu. Di Quran itu 40 hari, terus ada surat 89 ayat 2 demi malam yang 10 gitu. Itu artinya sebenarnya the final revelation atau proses akhir dari sebuah pencerahan itu di 10 yang terakhir. Bukan di 30 yang pertama gitu sebenarnya gitu. Ini kalau mau ngomongin ini ya. Jadi nabi-nabi kayak Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Elia, Nabi Ilyasa, Buddha dan sebagainya itu menjalaninya 40 hari gitu. Dan hilalnya di dalam diri, bukan ngelihat bulan gitu, enggak gitu. Itu kan syariat. Ya. Nah lalu kemudian setelah dia mendapatkan itu, hilalnya tuh apa? Tandanya tuh apa? Di dalam diri kita. Tandanya adalah kalau kamu udah jengah, kamu udah lelah, kamu udah capek, kamu udah mencari Tuhan. Jadi secara sejatinya roh itu selalu mencari Tuhan. Tapi begitu dia mencari Tuhan, dia dikasih dogma, dikasih doktrin, dikasih knowledge, dikasih opinion, dikasih ilmu agama, dikasih religion, dikasih segala macam semua itu. Ternyata perjalanan itu, semua itu tidak bisa membuat kita menemukan pengalaman Tuhan yang sebenar-benarnya. Lalu kita lelah, kita udah gak ketemu Tuhan di situ, di semua channel itu. Lalu kita bilang, I have to find another way gitu. Jadi kalau di 3 fakir kita bilang ada 7 jalan menuju Tuhan. Ada syariat, tarekat, wasilah, milah, din, sabil. Ada jalan yang ketujuh yang namanya sirot. Yaitu jalan langsung membuka semua selubung energi ini. Dan attuning ourselves with the frequency of God, which is stillness and silence. Ya, di saat itu
kita semua menjawab panggilan Tuhan gitu. Yaitu hilal itu. Jadi buat orang-orang yang belum ketemu hilal ya puasa happy-happy aja gitu. Tapi buat orang yang udah ketemu hilalnya, dia akan lakuin dengan penuh komitmen. Sampai akhirnya dia mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Dia mendapatkan diturunkannya revelation atau aliran dari kecerdasan Tuhan itu langsung kepada dirinya dan ngejelasin semua pengalaman spiritual yang seharusnya dialami itu langsung gitu. Dan ini gak bisa dijokiin, mohon maaf, gak bisa dijokiin orang. Harus dijalanin masing-masing, harus masing-masing. Bukan berarti kalau kayaknya udah ngerti itu gue udah ngalamin, no. Tahu dan mengalami itu dua hal yang berbeda gitu ya. Makanya saya suka bilang, ketika perjalanan menuju kepada Tuhan berhenti, maka perjalanan di dalam Tuhan dimulai. Itulah siam, itulah puasa, itulah uzlah, itulah perjalanan ke dalam gitu. Sehingga setelah ini semua terbuka nih, selubung itu terbuka, emosi segala macam terbuka, lalu kita terhubung dengan kecerdasan semesta, yaitu kecerdasan Tuhan. Sebenarnya di titik itu kita tuh gak perlu aturan dan hukum gitu. We don't need rules and regulation. Karena kita itu jadi orang yang tahu-tahu sadar gitu. Gak usah disuruh, buang sampah gak boleh. Kalau orang Jepang itu gak usah ada bilang jangan buang sampah di sini, dia udah sadar gitu. Jadi gak usah ada perintahnya, gak usah ada larangannya. Tahu-tahu kamu ngeh gitu loh. Oh ini gini maksudnya gitu. Dan kamu bisa bedain. Ini aturan dari agama, dari religion, dari dogma, dari doktrin. Atau benar-benar aturan dari Tuhan, aturan semesta itu gitu. Nah orang yang udah kebuka dan attune di satu frekuensi itu. Dan mengalami proses yang namanya saum 40 hari itu. Sampai akhirnya terjadi Lailatul Qadar dan nuzul Quran ke dalam dirinya. Dia pasti jadi orang yang sadar gitu. Sadar itu namanya takwa gitu. Jadi ini udah gak usah dikonsepin lagi. Dia alamin langsung gitu. Oh gini nih ternyata gitu. Gak usah ada yang ngajarin gitu. Karena dia udah expose. Udah terhubung sama si kecerdasan semesta gitu. Dan ini diturunin langsung kepada dirinya gitu. Jadi proses nuzulul Quran itu mah jangan diperingati. Dialamin gitu. Idul Fitri itu harus dialamin, jangan diperingati gitu. Puasa itu juga jangan diperingati, dialamin gitu. Cuman apakah kita sudah sampai ke hilalnya atau belum gitu. Apakah kamu udah capek belum nyari Tuhan gitu loh. Kalau belum capek cari aja di luar terus gitu. Kalau udah mulai capek, capeknya kapan gitu. Baru kita bisa dapat hilal itu di dalam diri kita gitu. Then you start your revelation process. Jadi kita mulai proses pengungkapan dari semua kecerdasan semesta itu langsung kepada diri kita tanpa adanya satu pintu-pintu yang disebut dogma, doktrin, belief, opinion, konsep, religion dan sebagainya gitu. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya proses ini udah dicontohin oleh orang-orang terdahulu kan. Yang gak pakai belajar, gak pakai apa, tahu-tahu dia terekspos gitu. Nah kita mau follow that atau enggak gitu. Mau ikut itu apa enggak. Teman ikut itu artinya benar-benar harus dapat hilal. Hilal itu bukan dari, hilal kemarin udah diumumin tuh, udah di-meetingin. Masa hilal di-meetingin? Hilal tuh masing-masing gitu. Itu Kang Abu mungkin penemukan. Makasih. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Sony. Ya. Ini jam-jam segini diajak mikir gini makin diem sih ya. Tapi sebenarnya your brain itu bekerja terbaik ketika perut kamu kosong loh. Betul. Jadi bukan berarti kalau perut kosong gak bisa diajak mikir gitu. Betul. Tapi tergantung niat Mas. Ya, niat kesini mau nebeng buka puasa masalahnya. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Oke, terima kasih Mas Sony, perspektif yang menarik ya. Tadi Mas Faiz bicara tentang 5 step tadi, Mas Sony bicara tentang realitas gitu ya, konteksnya puasa tuh bukan hanya di ritualnya, tetapi hilal kita tahu di dalam lah, uzlah dan seterusnya.
Dan sekarang kita lihat atau kita dengarkan, kita resapi juga pemaparan dari Bang Damai. Silakan Bang Damai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, bersyukur sekali bisa hadir di sini di depan guru kita Mas Faiz, juga sahabat, dosen saya juga. Mas Soni, Kang Abu, wah ini beruntung sekali nih kita di sini bisa mendapatkan paparan yang luar biasa indah dari Mas Faiz dengan caranya, Mas Soni dengan satu hal yang sangat to the point. Bagian saya mikir juga nih, bagian saya apa ya kira. Tapi gini Bapak Ibu, kanlah kita berpuasa ya. Katakanlah kalau umurnya 50, dia mulai puasa umur 6 tahun berarti dia sudah berpuasa berapa itu? 44 periode dia berpuasa. Kalau kita jujur masing-masing, apa sebetulnya yang berubah? Iya kan? Apa yang berubah? Jadi saya bisa merasakan gemesnya Mas Soni itu. Karena setiap awal Ramadan, kalender, saya nyebut kalender. Itu pasti ini tanggal 19 apa 18 nih kan gitu kan. Selalu begitu. Jadi saya dulu pusing juga ngelihat itu. Hari gini kok masih begitu. Tapi itulah nyatanya yang ada di masyarakat gitu kan. Padahal kalau kita agak mau belajar sedikit tentang sejarah. Apa yang dipaparkan Pak Faiz tadi, Mas Soni, itu sangat relate. Coba Nabi Muhammad kan dapat revelation itu di usia 40. Itu karena beliau bersendirian di gua. Dari usia 25 tahun. Ketika orang-orang itu, masa Ramadan itu memang panas, terik. Jadi secara kosmologis, secara cuaca panas di Arab itu, Nabi yang bekerja pedagang atau kayak kita sibuk, itu memilih atau sudah lihat hilal. Nah, itu. Beliau dapat pertanda, hilal istilahnya. Dan itu dijadikan satu ajaran. Barang siapa telah melihat hilal anak bulan, maka berpuasalah. Nah hilal yang dimaknai adalah pakai teropong itu. Jadi maknanya jadi itu saja gitu. Jadi itu yang benar gitu. Setiap tahun selalu begitu. Padahal hilal itu adalah semacam pertanda yang tadi. Jadi kalau kita jujur nanti entah usia berapa, hilal yang benar itu datang tuh. Udah capek sana sini kesini nyari apa sih yang dicari manusia? Hakikat itu apa? Bahagia bisa, kedamaian bisa, atau dinamakan Tuhan. Siapapun manusia termasuk ateis itu sebetulnya dia nyari di agama disebut Tuhan. Happiness, bahagia yang tanpa sebab. Itu kita semua cari. Diiming-iming surga. Saya mau dapat nih. Mau fenomenanya lelah itu putus pacar, orang yang kita sayang meninggal, utang di mana-mana, baca sosmed, pusing stres, lelah, mentok. Ah itu hilal tuh. Nah udah nyampe belum ke titik itu? Dari wajah-wajahnya udah sih Bang. Udah makanya datang ke sini. Nah, karena kalau sudah sampai ke titik itu, saya suka nyebut itu hampir bahasanya itu kita itu anxiety para mati aja deh. Nah kalau udah nyampe ke rasa yang itu udah mentok, seperti seluruh dunia tidak ada yang menerima saya lagi. Mau kemana lagi? Udah gua bertapa deh. Bawa HP tapi, nah itu baca. Jadi kayaknya puasa sosmed itu gagal semua itu Mas Faiz. Gagal semua itu. Jadi yang disampaikan Mas Soni itu, saya juga ketika refleksi diri saya, itu ada suara begitu pada momen dalam hidup saya. Kayak semuanya itu tidak bisa nolong, termasuk guru, agama, Tuhan yang saya sembah selama itu gak bisa nolong. Saya udah zikir, saya udah wirid, saya udah sholat, saya udah ke psikiater, ini gak bisa nolong. Udah
putus asa parah. Nah itu tuh. Nah banyak orang takut tuh, tapi kalau itu bisa dilewatin, nah itu tuh. Kita hanya fokus pada yang apa sih, yang nyata, yang real. Saya tidak menggunakan kata nyata. Yang ada. Kalau ini kan datang dan pergi. Seperti mimpi ini, Nabi menyebut ini mimpi. Sosmed itu mimpi. Nah kita semua sudah terjebak dalam permainan itu. Semuanya. Mimpi dalam mimpi. Imajinasi dalam imajinasi. Ini pasti nih penonton Tiga Fakir misalnya ya. Boleh dong Pak Faiz yang ngomong. Wah Wang Dame. Saya katakan yang Anda kagumi yang ada di layar itu. Yang ada di imajinasi Anda. Bukan yang ini. Belum tentu ini keren. Itu yang keren. Makanya banyak kecewa kan. Ya cuma gitu doang begitu ketemu. Jadi kita ini semua berkhayal mengenai sosok ideal. Seorang ustadz, wah ideal banget ya coba gue jadi istrinya gitu. Begitu dia kawin lagi, udah. Jadi kita semua punya konsep. Nah kita sedang mencari apa sih yang benar-benar kita cari itu. Di agama disebut Tuhan. Mereka yang apalagi di sini sudah ngaji filsafat. Apa sih yang selalu ada? Nggak pernah nggak ada. Atau bahasa tasawuf namanya wujud. Yang ada selalu ada. Apa yang akan selalu ada? Itu sedang kita cari. Karena kita butuh abadi. Di lubuk hati kita paling dalam kita butuh immortal. Makanya mati menakutkan. Nah kita butuh tuh nyari itu. Nah caranya memang metodenya puasa. Bersendirian. Nah itu juga jadi, saya selalu dilema tuh Mas Soni Pak Faiz. Kalau dulu ketika ini mau diterangkan gak ya hakikat ya. Kan diundang misalnya di acara di Jakarta, departemen ini ngundang ceramah puasa. Gimana ya cara ngomongnya ya. Ya saya jadi ngerti Pak Faiz, ya udah kasih urutan 1, 2, 3, 4. Tapi kalau mau beneran puasa, ini mudah-mudahan nyampe nih pesannya ini. Boleh dikatakan hanya itu caranya untuk kembali ke fitrah. Kembali kepada jati diri tadi Pak Faiz bilang. Aku yang roh ini kan tubuh. Pikiran, perasaan, emosi, memori, si damai itu gone. Tapi yang akan selalu tertinggal ada itu apa? Itu yang kita cari. Metodenya apa? Supaya begitu kita menemukan, mengalami itu jadi pegangan. Jadi takbir. Jadi manunggaling roso. Yang hadanya Allah. Imam Al-Ghazali mengalami itu, sudah jadi profesor, sudah jadi ulama besar. Adiknya sudah ngalamin Ahmad Al-Ghazali. Beliau belum. Akhirnya beliau meninggalkan semua reputasi. Itu tuh hilal itu Bu. Jadi puasa yang ini gimana nih? Ya betul secara syariat. Sebuah ajaran yang indah. Tetapi jangan sampai kita tidak ketemu core-nya yang dialami Nabi di gua itu. Yang dialami Nabi yang selalu diperingati. Nuzulul Quran, Lailatul Qadar. Ayatnya benar. Sahru Ramadan allazi unjila fil Quran. Jadi memang Al-Quran itu jadi petunjuk. Ini temanya terlalu berat nih Kang Abu soalnya. Manunggaling roso soalnya. Jadi kita mau keluar tema atau bagaimana nih? Ya kan Pak Pai sudah mulai begitu. Mas Soni jadi itu benar. Jadi kalau jujur ya. Selama ini kita belum puasa beneran. Jadi belum kembali ke fitrah. Udah nahan-nahan tidak makan, tidak minum, ganti jadwal makan. Kuat nih. Begitu hari pertama, overdosis. Itu saya pinjam mata. Overdosis, balik lagi. Hari kedua, maka dokter lagi. Karena gula naik, kolesterol. Padahal zaman kita begini enak nih. Saya tadi malam hanya minum. Sahurnya itu jadi makan. Ada satu masa sahur itu nonton komedi gitu. Jadi ada
Padahal Nabi itu ke gua loh. Stillness, hening. Puasa itu harusnya bisa membuat kita nyepi rame-rame. Hening. Jadi saat semuanya diam, apa sih yang ada? Yang ada hanya Allah. Itu di Bali dia dirayakan tuh. Sehari aja deh. Mati lampu mati itu. Nah ini puasa. Tapi apa ya udah ya boleh jadi memang hakikat ini dibungkus dalam bentuk perayaan. Semoga ini ditangkap. Intinya puasa itu kembali sadar aslinya kita ini apa. Hakikat diri kita itu selalu hidup. Mengalami itu kembali sehingga begitu kita kembali makan minum. Jadi makan itu adalah Tuhan mengalami dirinya dalam bentuk terbatas. Makan bakso, makan soto. Tuhan mengalami dirinya dalam bentuk menggunakan mata melihat pemandangan. Kan kita agama yang kamu dari mana? Dari Allah. Kembali ke Allah. Jadi kita ini apa? Puasa fisik. Puasa pangroso tadi. Emosi. Puasa akal budi. Puasa budi apa? Intelek. Puasa jati. Puasa mie ayam. Tunggal rosok. Jadi itu sahabat-sahabat. Jadi ini gimana caranya ya di tengah-tengah sekarang ini kita. Nah, makanya memang akan ada pertanda tadi. Mesti ada satu situasi mentok parah. Mau kemana lagi? Seperti seolah-olah samurai. Dia mau mati besok. Jadi orang-orang terdahulu itu sudah mengalami itu. Jadi hai orang beriman. Kutiba alaih itu saya suka kita makna ya. Udah saatnya kamu berpuasa. Udah waktunya. Nah ini boleh kita anggap latihan lah. Persiapan. Begitu datang nanti puasa panggilan. Kata Imam Al-Ghazali puasa khawas. Khawas bil khawas itu. Itu baru. Jadi semua yang disebut Lailatul Qadar, Nuzulul Quran, kembali ke fitrah, takwa. Itu menjadi real. Suatu pengalaman yang nyata dialami. Entah kapan itu kita ada pertanda itu hilal itu. Jadi kalau boleh bahasa wicaksono, bijaksananya. Namanya bahasa di wicaksono. Puasa yang kita lakukan rutin syariat ini persiapan untuk puasa yang itu. Manunggaling rosok. Jadi la ilaha illallahnya tadi itu beneran. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia tidak hanya pernyataan, dua kalimat sadar. Tapi dia adalah kesaksian. Tidak ada semua itu. Yang ada hanya Allah. Dan semua ini adalah disaksikan sebagai manifestasi Allah. Muhammad Rasulullah. Rahmatan lil alamin. Saya kira gitu Kang Abu. Makasih. Oke, tepuk tangan buat Bang Damai. Keren Bang, terima kasih. Sebelum nanti ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya kembali dulu ke Mas Faiz. Jadi gini Mas Faiz, ini selalu jadi sebuah pertanyaan ya supaya kita tahu secara konteks yang namanya ciri. Atau yang sering kita sebut sebagai indikator parameter gitu. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang udah levelnya naik dari lahir ke pangroso, ke budi, ke tadi masuk ke jati sampai manunggal. Itu supaya kita setidaknya tahu bahwa dari tahun ke tahun tuh grafiknya tuh seenggaknya naik gitu. Gimana Mas Faiz? Ini lagi-lagi teori nggih Kang Abu, karena prakteknya enggak segampang ngomongnya. Saya khawatir nanti saya ngomong tinggi-tinggi, ibu-ibu, Pak Faiz saya tahu sendiri. Kayaknya gak gitu deh. Itu lebih mengerikan itu. Jadi begini, tentu saja hierarki level-level tadi termasuk yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, awam, khawas, khawasul khawas.
Ini standar ini namanya ideal. Ideal itu kita menuju ke situ. Tapi tentu saja ada tahapan-tahapannya, ada level-levelnya. Kan tidak bisa kita selama ini puasanya asal-asalan di level lahir saja. Rasulullah tiba-tiba, saya pingin minggu depan sudah ada di level roso, pangroso. Tidak, ada levelnya. Yang jelas untuk lulus dari level paling awal yang level lahir itu adalah kita mampu mengendalikan diri kita di aspek lahiriah, makan, minum sudah tidak sebagai aktivitas utama, tujuan utama hanya pendukung hidup yang itu secukupnya saja. Jadi pikiran kita tidak lagi makan apa, kekayaan saya harus sejumlah apa biar terjamin nyaman, sudah tidak di situ lagi. Pikiran kita sudah melampaui itu, asal cukup sudah. Dan itu pun gunanya untuk mendukung ketaatan kita kepada Allah. Jadi parameter puasa rasa lahir itu kita bisa hidup di standar cukup minimal. Nah, tidak harus berlebihan. Kalau bahasa agamanya qanaah. Ya, itu lulus level pertama. Kemudian yang kedua ini mulai pengendalian emosi. Kalau tadi yang pertama lulusnya namanya qanaah, yang kedua ini kita sukses puasa level kedua, kalau kita bisa namanya iffah. Iffah itu bisa mengendalikan diri. Saya bisa marah wong manusia, saya bisa tersinggung, saya kadang-kadang juga kecewa wong manusia, tapi ketika saya marah, ketika kecewa, ketika tersinggung itu masih bisa mengontrolnya. Masih bisa mengendalikannya. Semarah apapun saya tidak akan ngomong yang jelek-jelek kok. Semarah apapun saya tidak akan menyakiti orang kok, apalagi memfitnah orang kok. Ini berarti kita in control, dalam kontrol sepenuhnya. Itu yang disebut iffah. Jadi lulus level 2 kalau kita bisa iffah. Mampu menjaga diri, mengontrol diri. Naik satu level, rasa budi tadi. Rasa akal budi. Ini kita lulus di puasa level budi itu. Kalau tadi iffah, kalau ini namanya hikmah. Hikmah itu pengetahuan kita luas, tapi luasnya pengetahuan itu berbanding seiring dengan kemanfaatan dan amalnya. Itu namanya hikmah. Tidak sekedar tahu banyak. Kita hari ini kan problemnya wawasan kita banyak, tapi mana yang berbuah hikmah itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Dari 100% ilmu kita, mungkin yang kita jalankan hanya 10%-nya atau 20%-nya. Padahal kalau Ramadan kita tahu ngaji itu utama. Tapi berapa banyak di antara kita yang siap dan mau misalnya ngaji serius bulan Ramadan. Wong kita sekarang kalau ngaji kan banyak dihitungi itu kan. Pingin ngaji 1 juz baru dapat 3 halaman dihitung. Masih kurang 6 halaman lagi. Masih jauh kita. Iya. Kita enggak kerasan itu ngaji gitu. Baru dapat sedikit sudah wah itu. Nah, jadi ini level 3 berarti apa? Ilmu kita itu enggak berbuah yang manfaat, yang maslahat, namanya tidak hikmah. Nah, jadi lulus di level ini kita mendapatkan hikmah. Jadi TikTok pun ya mencari hikmah, Instagram pun yang kita cari hikmah, wawasan yang penting. Yang ada gunanya, yang ada manfaatnya. Tidak informasi-informasi tidak jelas, kadang isinya fitnah atau isinya hoax, menyusahkan kita saja, nyusahin orang lain. Tidak itu. Nah, ini nanya level hikmah. Kemudian masuk ke level yang lebih tinggi, ini agak sulit. Jadi level jati. Jadi level puasa yang lebih sejati. Kalau tadi ada hikmah, kalau ini di puasa level sejati itu ada ikhlas. Aku yang sedang mempersembahkan segalanya ini hanya untuk Allah saja. Itu sudah level ikhlas. Kalau kita bisa ikhlas, kita ada di titik ini. Dan yang terakhir, yang paling tinggi, yang manunggal rasa tadi,
puncaknya rasa ketika keinginan kita adalah keinginan Allah. Di situ ada level namanya, kalau kita lulus namanya ridho. Ridho ini nanti satu level dengan kondisi jiwa yang disebut mutmainnah. Ini ada di level ridho ini. Jadi makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Ini hubungannya dengan ridho. Jadi apapun ketetapan, keputusan, keinginannya Allah atas diriku, aku ridho. Karena yang ada di pikiranku hanya Allah saja. Asal Allah tidak murka padaku, asal cintanya masih tercurah padaku, aku sudah merasa berterima kasih. Aku ridho. Itu persis ketika Rasulullah waktu dikejar-kejar di Taif dilempari batu, kan beliau munajat dengan satu kalimat yang masyhur sekali itu. In lam takun alayya wadobun fala ubali. Jadi ya Allah, aku sepahit ini hidupku, dilempari orang batu, ditinggal orang-orang tercinta. Tidak masalah, asal engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Ini orang di level tertinggi ini yang bisa mengucapkan kata-kata itu. Saya cuma niru saja ya, saya isinya belum. Nanti jangan-jangan saya dianggap, wah Pak Faiz tadi yang mengucapkan. Iya saya cuma ngutip itu tadi sejarah. Tidak gampang untuk nyampe level ini bahwa apapun yang terjadi aku tidak peduli. Asal engkau tidak murka padaku ya Allah. Kalau kita bisa nyampe di titik ini, kita ada di titik puasa level tertinggi yang tadi disebut manunggal rasa. Oke, itu Kang Abu dari saya. Makasih Mas Faiz. Kita tepuk tangannya dong buat Mas Faiz. Makasih Mas. Saya kembali ke Mas Soni tentang manunggal rasa berkaitan dengan kembali ke fitrah Mas Soni. Mungkin boleh didetailkan gitu. Kembali ke fitrah tuh maksudnya apa sih Mas? Dan prosesnya tuh seperti apa gitu. Silakan Mas Soni. Makasih Kang Abu. Makin lama pembicaraan makin dalam ya. Tapi saya senang yang dalam-dalam kan. Ke dalam tuh kayak gini, kayak kita terjun ke jurang tanpa dasar gitu. Terjun ke jurang tanpa, jurang enak gak terjun ke jurang? Tapi kalau tanpa dasar, enak kan, karena kan Tuhan gak terbatas ya, jadi wah happy terus gitu. Nah, jadi tadi saya lanjutin aja pakai penjelasan saya tadi bahwa kita itu punya gumpalan energi yang isinya emosi, yang isinya karma, yang isinya macam-macam yang gede ini, yang nutupin kita ini. Dan kita juga ada di frekuensi yang beda dengan frekuensi Tuhan. Frekuensi Tuhan itu stillness, silence. Kata Rumi, silence is the language of God. Gitu kan. Jadi frekuensi Tuhan adalah frekuensi di dalam diam, tidak mengapa-ngapa. Gitu. Jadi dengan frekuensi itu kita bisa terhubung gitu. Makanya kalau kita mau ngerubah afirmasi, manifestasi dan sebagainya. Di Tiga Fakir saya selalu bilang kayak harus ada di titik wusto. Titik wusto itu titik tengah. Titik tengah itu titik diam, tidak mengapa-ngapa, silence. Nah, kalau kita udah terhubung dengan frekuensi itu dan membuka selubung dari energi kita sehingga kita terbuka kepada anggap aja ini ada langit kecil dan ada langit gede yang namanya Lauhul Mahfuz itu. Lauhul Mahfuz itu apa sih? Lauhul Mahfuz itu kumpulan kecerdasan semesta yang tercatat, yang berasal dari setiap hal yang terjadi di semesta ini. Makanya di surat 6 ayat 59, daun jatuh aja tercatat di Lauhul Mahfuz. Di surat 56, 77-79, Quran yang ada di Lauhul Mahfuz gitu. Jadi kumpulan dari kecerdasan semesta ini semua big datanya namanya Lauhul Mahfuz gitu. Nah kalau kita punya kecerdasan cuman segini aja, kita harus ngebuka ini dulu, baru kita terhubung sama kecerdasan semesta yang gede itu. Lalu kita ada di frekuensi yang sama. Pada saat dan karena si kecerdasan semesta itu selalu ada feedback. Jadi ini kayak ada masing-masing ada feedback gitu. Apa yang kita pikirin masuk ke semesta. Apa yang semesta sampaikan masuk ke kita harusnya. Secara loud and clear gitu. Tapi karena ada selubung dan perbedaan frekuensi, maka nggak terjadi itu
pesan yang masuk ke semesta ke sini. Nggak terjadi namanya nuzul Quran gitu loh. Nuzul Qurannya nggak nyampe ke kita gitu. Itu kita peringatin aja tiap tahun gitu. Nah begitu itu terus menerus terjadi dan kita bisa menjalani kehidupan biasa tapi dengan kecerdasan yang lebih besar. Karena terbuka dan terhubung di frekuensi yang sama. Maka itu akan membuat kita kembali ke template awal gitu. Template awal kita itu adalah roh yang selalu terhubung setiap saat dengan kecerdasan semesta. Dan kita tuh bisa pinter sendiri gitu. Makanya nabi-nabi tuh, rasul-rasul tuh ummi. Ummi itu artinya unlearn. Unlearn tuh artinya apa? Dia nggak belajar apa-apa, tahu-tahu bisa tahu semuanya gitu. Dan menjalani kehidupan ini dengan kecerdasan yang template gitu. Template itu artinya fitrah gitu. Jadi fitrah kita itu justru luar biasa gitu. Luar biasa banget. We can access all the intelligence, consciousness yang ada jejaknya di semesta ini gitu. Nah itu yang namanya fitrah itu bisa begitu. Maka nanti fitrah manusia tuh jadi, oh kok lu beda lu sekarang gitu. Kayak lu bisa ngerti gini gitu. Ya emang fitrahnya begitu gitu. Jadi goblok itu bukan fitrah manusia. Ya. Tapi kita membuat diri kita tertutup sama tutupan-tutupan itu gitu kira-kira. Nah jadi nanti kita cerdas, kita punya kesadaran, nggak usah disuruh-suruh. Kalau disuruh gini, itu dalilnya mana ya gitu. Agamanya agama dalil kan sekarang, kalau nggak ada dalilnya, nanti kalau udah terbuka, kita nggak nanya dalil lagi, udah ngalir aja gitu, udah sadar gitu. Jadi manusia yang sepenuhnya sadar gitu. Makanya waktu Sunan Kalijaga, kebetulan ada di sini, Uinnya Sunan Kalijaga mau belajar sama Sunan Bonang. Sunan Bonang bilang, ngapain kamu belajar sama saya? Kamu duduk aja di sini jebret. Kamu saum. Kamu sholat, attunement. Kamu gak usah belajar sama saya. Ditancepin tongkat, lalu dia duduk diam, dia terhubung sama itu tadi. Gak berapa lama dia jadi beda kan. Begitu Sunan Bonang datang lagi, udah berubah gitu. Gitu. Nah, cara untuk bisa terakses itu cara yang sangat mudah gitu loh. Nih, kalau saya punya anak 3 atau 5, lalu anak saya yang udah umur kuliah, ada lagi yang masih kecil. Di kamar mandi, saya naruh sikat giginya di atas 1,5 meter. Anak saya yang kecil kan nggak bisa ngambil, ya kan? Jadi saya harus taruh sikat giginya di mana? Paling bawah kan? Jadi yang kecil bisa ngambil, yang gede bisa ngambil gitu. Nah, untuk bisa terhubung dengan kesadaran itu dan takwa itu, kamu tuh cuman disuruh diem gitu loh. Dan gak ngapa-ngapain. Ada gak cara yang lebih gampang daripada diem dengan gak ngapa-ngapain? Ada gak? Disuruh diem dan gak ngapa-ngapain kok susah banget. Is there any easier way than doing nothing and do stillness? Ada nggak? Tuhan Maha Pemurah loh. Untuk kita bisa ada di kesadaran fitrah itu, you have to do nothing, just nothing, udah. Duduk, diam, stillness, sit still, nggak ngapa-ngapa, dan lepasin semua itu. Gitu doang sih. And then you say, gimana caranya? Loh, aneh kan pertanyaannya. Gimana caranya bisa begitu? Ya caranya adalah ya gitu. Terus gimana sih? Kembali ke fitrah itu lepasin yang bukan kamu, ya udah diem aja, duduk aja diem, lepasin semua. Jangan sibuk, ada di frekuensi yang sama, stillness, silence. Itu akan dikasih tahu loh dengan kecerdasan semesta itu. Oh ini gumpalan energinya ada di sini. Sony kamu harus maafin si ini. Kamu harus maafin kejadian yang ini. Itu dikasih tahu semua cara ngebersihinnya gimana. Itu namanya pengalaman realitas yang dialami. Jadi beda ya, realitas sama experience beda. Apa bedanya realitas sama experience? Masjid
ini waktu teman-teman tadi belum datang, realitasnya udah ada belum? Hah? Udah ada kan? Udah terjadi macam-macam kan di sini kan? Tapi itu belum jadi your experience gitu. Karena kamu belum masuk ke sini gitu. Jadi realitas itu akan jadi experience atau pengalaman ketika kamu masuk ke dalamnya gitu. Makanya kalau realitas itu kalau di Al-Quran disebut alam, experience itu yaum gitu. Yaum itu ketika realitas itu udah kamu alamin gitu. Nah, ketika kamu mengalami realitas itu, reality itu dengan kesadaran tertinggi kita yang namanya spirit, itu jadi spirituality gitu. Tapi ketika realitas ini kamu mengalaminya dengan kesadaran fisik, itu jadi your personality gitu. Nah jadi kita harus sampai ke kesadaran tadi yang tinggi itu, baru kita ngalamin, wah ini ngalamin. Setelah ngalamin mah, sesuatu itu menjadi terbatas ketika didefinisikan gitu. Nah itu sampai kepada fitrah, benar-benar our template gitu, our natural template gitu, alaminya. Makanya ini ada alam dan alami gitu. Alami kita adalah mengalami terhubungnya kita selalu terus-menerus kepada kesadaran kita yang semua big datanya ada di Lauhul Mahfuz itu gitu. Itu terlalu berat gak ya? Oke. Enggak lah ya. Ya mau berat juga tepuk tangan dulu lah ya pokoknya ya. Keren Mas, thank you Mas, tadi kita alemin. Sebelum ke Bang Damai, ada pertanyaan dulu gak dari teman-teman? Biar seru nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mala, asli Bandung, tapi KTP Jogja. Saya ingin sedikit bertanya, mengutip biasa yang disampaikan sama Kang Abu dulu. Menua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Dewasa itu kan berkesadaran, jadi tidak sibuk di jembatan, tapi lupa di tujuan. Nah yang saya ingin tanyakan itu, untuk bisa stay di kesadaran sebagai yang penyaksi itu caranya gimana ya? Supaya setiap saat, bukan setiap saat, setiap kita lagi beraktivitas kita selalu bisa, oh stay lagi deh sebagai penyaksi, mengalami penyaksi. Untuk bisa selalu ingat ke situ tuh, apakah apa yang harus dilakukan gitu loh untuk tetap berkesadaran itu. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Faik dari Gunung Kidul. Ya, pertanyaannya ini terkait dengan puasa. Itu apakah kan ada orang yang dia sudah sadar, menurutnya sadar, akhirnya dia sampai meninggalkan keluarganya, meninggalkan dunianya, kemudian menyendiri di sebuah pokoknya menyendiri, dia sendiri, kemudian sampai ibaratnya sudah tidak mengalami dunia itu, apakah seperti itu gambarannya atau bagaimana caranya kita masih bisa, karena kita hidup di dunia kan berarti tetap harus berkegiatan di dunia. Nah bagaimana caranya kita bisa sampai ke saum itu, ke puasa itu tiap hari. Karena terkadang hanya cukup diam. Memang caranya memang mudah ya Pak dengan diam. Tapi terkadang masih ada pikiran yang masuk. Kemudian apakah karena cara untuk menghilangkan itu biar diamnya itu bisa mendapatkan sesuatu itu gimana caranya gitu Mas. Prakteknya yang bisa standar mudahnya gitu. Terima kasih. Tadi kalau kabur sih kayaknya kabur dari tagihan pinjol kali ya. Nah, itu bukan puasa. Satu lagi Mbak ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi, kebetulan saya dari Lombok Pak Faiz, Mas Sony. Jadi
Sebenarnya saya tadinya mau bertanya banyak, tapi apa yang sudah menjadi kajian hari ini kayaknya sudah mewakili hati saya semua. Jadi saya nggak tanya Mbak, jadi mungkin saya perlu renungkan aja apa yang disampaikan. Terima kasih Mas Sony, mudah-mudahan Pak Faiz bisa sampai ke Lombok. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu satu bapak dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya dari Kalimantan Tengah sedang menuntut ilmu di Yogyakarta. Siapa namanya Mas, sorry? Nama saya Ajib Alpariji, bisa dipanggil Alpa atau Ajib. Ajib. Nji. Saya banyak membaca beberapa literasi tentang kata pembicara tadi tentang hakikatnya kita itu tidak ada. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan beberapa literasi itu mengharuskan kita tuh kayak ada saya pernah dengar itu, kerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan kerjakan untuk akhiratmu seakan-akan kamu besok itu antamutu godan, kamu akan mati besok. Untuk implementasinya bagaimana gitu aja. Karena kan kita ini saya masih ada kebingungan di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ajib. Terakhir satu lagi. Ya. Nama saya Uli Nuha dari Palembang. Kebetulan saya kuliah di sini di Jogja. Pesan penting untuk diri saya yang lagi mengenal diri, yang meniti ke dalam diri, yang selama 1 tahun ini saya sudah ditemani ngaji Roso, 3 fakir. Di sini, di situ memahami tentang bukan hanya istilah, tetapi pengalaman yang dirasakan gitu. Dan saya merasakan saat ini saya di posisi yang sangat tidak penting. Karena saya bisa hadir di sini juga karena Tuhan, dan ada kalimat juga dalam Quran di mana Allah itu lebih dekat dengan urat nadi. Nah, pesan penting yang perlu saya dapatkan dari Mas Sony, Pak Faiz dan juga Bang Demi. Terima kasih. Oke, dari saya boleh nggak? Ya. Mas Abu juga. Ya, saya sih pesannya cuma satu, jangan ditonton mulu, dikerjain ya, itu yang paling penting. Thank you Mbak Uli. Oke, Bang Dame, Mas Sony, Mas Faiz, ini ada 4 pertanyaan. Satu tentang kedewasaan, gimana sadar terus. Dari Mbak Farik, gimana cara menyendiri yang oke gitu ya, supaya terhubung terus. Dan dari Mas Ajib tadi, hakikat ketiadaan, bahwa kerjalah seperti dunia gak akan habis-habis gitu ya. Dalam artian kita semangat gitu, tapi ya sadari bahwa ketika kita menuju akhirat besok akan seperti akhir gitu. Dan tadi tentang pesan penting untuk bisa mengalami. Monggo dari Mas Faiz dulu atau dari Bang Dame dulu deh, boleh? Iya silakan, mau menanggapi yang mana boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanggapin dulu dari Mbak Ulin ya. Ya. Palembang ya. Pertama-tama kita sangat menghargai, mengapresiasi pertanyaannya, dan di usia muda sudah sungguh-sungguh mau belajar mengenal diri ya, sampai kepada hakikatnya. Saran untuk Mbak Ulin adalah, coba bayangkan ya, kita banyak tahu, ya kita kuliah, apalagi saya sama Kang Abu ngambil PhD sekarang dibimbing Pak Faiz. Kita banyak tahu objek-objek di luar kita, tapi kita nggak bertanya yang tahu itu. Iya kan? Saran pertama adalah bagi teman-teman yang belum seperti takut untuk bersendirian, yang tadi diam itu nggak ngapa-ngapa, kan lama-lama kan jadi bengong kan? Nah, itu rada itu menakutkan pada satu sisi. Berdoalah dengan jujur supaya ketemu sahabat, ya dia bisa jadi guru. Saya nyebut sahabat aja. Yang bisa jadi teman ngobrol. Tidak hanya rame-rame seperti ini, tapi dipertemukan. Saya pribadi mengalami itu juga. Jadi saya dipertemukan dengan sahabat sekaligus guru yang saya mengerti pergulatan batin saya. Gitu ya, jadi guru. Selalu bersikap rendah hati, tulus, gunakan akal apalagi kuliah. Karena mengenal diri itu sebetulnya pekerjaan seumur hidup. Dan begitu kita ngeh, semua
semua rahasia hidup jadi pelan-pelan terbongkar, jadi asik jadinya. Ya, jadi ya tetap makan bakso, soto, main teman-teman, tapi tetap bersungguh-sungguh untuk mengenal diri. Karena begitu mengenal diri, memang akan banyak yang terbuka mengenal Tuhan gitu. Jadi, dan selalu praktek. Ya. Begitu sudah ketemu sahabat atau sekaligus guru. Kayak Rumi kan beliau sudah dibimbing bapaknya. Tapi akhirnya pada waktunya dia butuh seseorang. Ya menurut kisahnya, Sham Tabriz. Plato ketemu Socrates gitu. Ya kan? Itu ada seperti itu. Tapi ada juga orang yang ya dia bisa sendiri gitu. Ya itu saran untuk itu. Karena dari pertanyaannya udah nonton Ngaji Rosso, 3 Fakir. Kalau cuma didengerin ceramahnya itu nggak kemana-mana itu. Bahkan begitu ada satu video yang kena atau dari Pak Faiz banyak banget itu udah praktekin. Pengetahuan itu dilakonin lama-lama itu akan membuka cakrawala. Pelan-pelan yang dikatakan ada kecerdasan yang selalu hadir. Nabi nyebutnya Jibril gitu. Ya sekarang mulai populer disebut kecerdasan semesta kan gitu. Gabriel. Cahaya, ya simbolnya cahaya gitu. Jadi tiba-tiba kita tahu gitu. Saya sarankan juga tulis saja. Journaling. Itu sangat, kalau yang lain mau pakai boleh. Kemudian Mas Ajib ya mengenai keseimbangan itu memang satu sisi kita belajar literatur, katanya begini, katanya begini, katanya begini. Tetapi akhirnya apa yang aku alami, yang aku dapatkan gitu. Sering kita dengar pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi sebetulnya pengalaman yang direfleksikan. Ya kan? Jadi baca buku satu hal, literatur, tetapi yang meyakinkan pada akhirnya adalah apa yang kita alami. Nah setelah kita mengalami, tahu pengetahuan itu menolong kita tuh pengetahuan yang datang dari pengalaman, ya nggak usah buru-buru juga jadi penceramah. Kayak saya begini kan juga dadak apa ini, kayak apa ya Kang Abu ini. Ustadz. Nggak jelas juga ya. Tetapi kalau itu datang dari pengalaman dan niat kita baik untuk berbagi, mungkin itu yang disebut sometimes bahasanya itu yaitu diridoi. Lisan kita diridoi. Tapi begitu baru dapat sesuatu, tahu kita ceramah, berantem jadinya, jadi debat. Wah ini harus mengerti nih. Enggak, itu kita belum diridoi, belum diizinkan bicara. Ya kan? Kan sekarang kan banyak di TikTok segala macam pengetahuan, tahu-tahu kita mendadak jadi penceramah. Jadi apa yang dialami itu meskipun bahasanya terbata-bata, kita dituntun. Nah mengenai nanti yang besok hiduplah 1000 tahun atau ingat akhirat seolah-olah kamu mati esok gitu ya. Itu kan keseimbangan sebenarnya. Gitu. Kira-kira itu. Terus Ibu Mala, saya jadi teringat tadi pas Mas Soni menyampaikan metode itu. Dalam ini tradisi tarekat ada sebetulnya semacam khalwah 40 hari. Jadi bule-bule yang menekuni jalan spiritual mereka bertemu seorang guru, mereka ada chemistry, nggak keluar kamar 40 hari. Untuk mengalami semua, diam aja tuh pikiran kemana, emosi. Itu yang dibilang Mas Soni energi-energi kabut-kabut itu ya kita hadapi. Bukankah menjelang kematian itu pasti terjadi kan? Semua kita kan bakal dapat giliran mati, berakhirnya tubuh. Dan semua pengalaman-pengalaman jiwa kita itu, memori kita itu dia akan hadir. Gimana kita menghadapi itu? Nah itu disebut khalwah itu mati sak jroning urip gitu kalau istilah Jawanya. Belajar mati sebelum mati. Ya, bagi mereka yang sudah terpanggil untuk ke situ, dia akan lakukan itu. Di situ kita akan mengerti, oh ini jangan-jangan ini puasa itu. Berkomitmen 40 hari nggak ngapa-ngapain gitu. Gitu kira-kira. Bagaimana supaya stay sebagai penyaksi? Tadi udah dibilang, saya suka kalau dibilang nanti menyadari napas, gimana caranya bernapas? Ya repot lagi kan. Tadi udah ada jurus sebetulnya. Nggak ngapa-ngapain. Gimana caranya nggak ngapa-ngapain? Nah itu kebiasaan kita. Di level tertentu Bapak Ibu, meditasi itu adalah
Hanya sadar yang sadar itu. Sekarang kita bisa. Ini siapa yang mendengar suara ini? Apa yang mendengar suara ini? Bukan telinga kan? Apa yang bernapas ini? Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bang Dame, boleh tepuk tangan buat Bang Dame. Mas Sony mungkin mau menambahkan sedikit sebelum kita tutup nanti closing statement oleh Mas Faiz. Nambahin apa ya? Oke. Dulu waktu saya nyeritain pengalaman aja lah ya sendiri. Dulu 2008 saya pernah ngalamin, waktu itu saya kerja di bank, namanya bank asing lah, nggak sebut nama lah ya. Saya jadi direktur di situ, terus kemudian sibuk kan. Nah terus ada hilal nih ceritanya. Hilalnya adalah saya ke Bandung jatuh kepleset. Jatuhlah saya gitu. Terus habis itu saya dirawat di rumah sakit gitu. Nah jadi begitu di rumah sakit, ngalamin pengalaman spiritual lah gitu. Keluar dari badan lah apa gitu-gitu. Terus ngeliatin badan sendiri dan sebagainya gitu. Terus udah gitu selama 40 hari ternyata itu langsung kayak di-install gitu tiap malam gitu. Nah ternyata tuh kalau kita udah sampai di panggilan hilal itu kayak semesta hidup kita tuh kayak berhenti sendiri gitu. Jadi yang tadinya saya sibuk banget, sama kantor dikasih cuti. Udah dah Son, kamu mau 2 bulan lagi gak kerja juga gak apa-apa. Disangkanya saya sakit stroke gitu kayaknya. Jadi gak boleh, gak usah ngapa-ngapain. Jadi malah sekeliling saya gak ngebolehin saya kerja gitu ke kantor gitu. Gitu bisa gitu. Jadi si semesta itu akan dengan kecerdasannya sendiri, dia akan ngatur gitu. Kalau kita bersedia tuh. Jadi gak usah dipikir-pikir, nanti gimana ya kerjaan gue, bisnis gue lancar gak ya, ini gitu-gitu. Enggak, gak usah mikir gitu. Itu udah nanti kalau kita udah, dan itu by affirmation ya, ingat. Our life is our own creation gitu. Hidup kita itu kita yang nyiptain sendiri. Jadi kalau kita udah sadar ini gak usah nunggu-nunggu hilal, afirmasi aja dari sekarang. Nanti ada saatnya dimana ketika itu terjadi tuh, iya ya, gue 40 hari, Nabi Muhammad kan dulu pedagang juga, bukan pengangguran, bener gak? Begitu dia ngelakuin itu ke Gua Hiro kan dia juga gak berhenti dagang, tapi dia malam-malam datang ke sana dan sebagainya. Jadi akan semesta itu akan ngatur dengan dirinya sendiri, itu akan selalu ada di saat yang pas gitu. Nah tadi mengenai gimana menjadi penaksi, ini aja lihat ini handphone nih Bu ya. Handphone nih. Dia pindah gak dari sini ke sini? Pindah gak? Pindah gak? Pindah. Tapi dia ngapa-ngapain gak? Hah? Dia ngapain nih? Diem. Bisa gak gitu? Jadi tetap aktif bekerja 24 jam tanpa henti, tapi kita kayak handphone ini aja, kayak wayang aja gitu. Tuh pindah. Pindah lagi gak ke sini? Pindah, tapi dia pindah sendiri gak? Enggak, ada yang gerakin kan gitu. Gitu. Makanya itu namanya jihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh tapi di dalam sabilillah tuh Tuhan yang ngalamin ini gitu. Bukan julid fi sabilillah ya. Tuhan yang ngalamin ini, bukan aku yang sedang ngalamin ini. Tuhan, kita bersungguh-sungguh supaya Tuhan yang mengalami pengalaman melalui diri kita gitu. Ya. Tadi pertanyaan mengenai hidup akhirat, dunia. Apa itu akhirat? Apa akhirat tuh nanti gak? Di semesta ini ada gak kata-kata nanti itu? Gak ada. Akhirat tuh kapan? Sekarang. Surga kapan? Sekarang. Neraka kapan? Sekarang. Gak ada nanti tuh. Nanti is in human concept. Kalau kita bilang nanti itu adanya di sini. Nanti itu karena ada matahari aja. Kalau gak ada matahari gak ada nanti itu. Proses is in human concept. Kalau nanti di sini semua tuh terjadinya kun, fayakun, langsung jebret gitu. Gak ada proses-prosesan gitu. Sebenarnya sih gitu harusnya. But you think as a human, and you have a concept of time, space, proses, step by step gitu. Ini, kalau di sini nanti kalau udah sampai terhubung gitu, kita tuh bisa, makanya
Yang kalau di Quran disebut holidina fiha abada. Abadi itu bukan forever. Forever itu ada kemarin, hari ini, besok. Abad itu bahasa Inggrisnya eternal. Itu juga abadi loh. Eternal tuh now. Itu abadi juga. Di mana semua time collapsing. Collapse. Runtuh. Itu jadi keabadian kan. Jadi jangan berpikir, wah nanti akhiratnya nanti, surganya nanti. Nah sekarang gitu. Ini maaf saya suka ngancur-ngancurin konsep orangnya gitu. Cukup kali ya nggak Bu ya? Oke, thank you. Boleh tepuk tangan buat Mas Sony. Oke, terakhir Mas Faiz, mohon untuk menjadi penutup sebagai final statement di acara kita tentang Manunggal Roso dengan Poso ini. Jadi kita bisa mendapatkan esensi dari pelajarannya. Silakan Mas Faiz. Baik. Sebenarnya saya mau balik memerintah Kang Abu. Iya. Jadi begini ya, ada banyak wawasan, ada banyak pengetahuan baru mungkin yang sore hari ini kita dapatkan. Menurut saya pesan pertama yang penting adalah yuk kita beragama sambil berefleksi. Kita menuju ideal-ideal menjalankan keyakinan kita sambil juga mendayagunakan akal budi kita. Karena saya tahu belakangan kita itu lebih sibuk menghakimi daripada memahami. Maka saya ingin nutup satu cerita yang konotasinya seperti itu yang berhubungan dengan puasa. Katanya Kang Abu pokoknya closing statement itu cerita saja. Lebih gampang. Ini cerita seorang sufi. Namanya Syekh Bayazid Bustami. Abu Yazid Bustami. Satu ketika beliau diundang keluar kota ke satu kajian di bulan puasa. Mungkin seperti Bang Dame, seperti Mas Sony. Nah, begitu naik ke panggung, beliau tiba-tiba buka tasnya, ngambil air diminum, ngambil roti dimakan. Itu kepala kita mesti langsung, wah sufi kok ndak puasa ya. Padahal bulan Ramadan. Itu kalau hari ini viral mesti. Ya. Enggak. Tapi terus begitu ada suara-suara sampai ke beliau. Jawaban beliau apa? Loh saya itu sudah sepenuhnya menjalankan syariat. Kok masih dituduh jelek? Bukankah kalau musafir itu boleh ndak puasa? Kan saya dari luar kota. Ke sini jaraknya jauh jadi saya berhak ndak puasa. Kok saya ndak puasa dimarahi orang banyak ini gimana? Jadi ini bagi saya pelajaran kadang-kadang kita itu kesusu menghakimi dulu. Keberagamaan kita kurang reflektif, kurang berpikir panjang. Nah, saya yakin juga banyak teori yang disampaikan sore hari ini ada yang paham, ada yang tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Macam-macam tapi ayo kita mulai berani menantang pikiran kita, kebenaran-kebenaran kita. Karena dengan itu tadi ya pertanyaan Ibu tadi, keberagamaan kita semakin matang, semakin dewasa. Jadi kedewasaan beragama penting. Karena kalau beragamanya kanak-kanak ya kita tidak naik kelas terus. Tidak sampai tujuannya beragama. Maka hari ini semoga tidak banyak seperti jamaahnya Syekh Abu Yazid Bustami tadi. Sebelum memahami sudah menghakimi. Nah, kita mulai ayo latihan lebih reflektif, lebih dalam. Nah, mumpung insya Allah 1 bulan ini kan Bapak Ibu teman-teman semua kenyang dengan ceramah kan. Itu bulan hari ini isinya tiap hari ceramah. Yuk itu jadi titik balik kita mulai beragama lebih reflektif, lebih dalam. Mempertanyakan lagi kebenaran-kebenaran kita untuk sampai pada kebenaran yang lebih dalam dan lebih tinggi. Baik, saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan buat semuanya. Tuh Mas Faiz ceritanya udah deket azan. Saya kan dari Jakarta Mas Faiz ya. Jadi sebenarnya boleh kan ya. Cuman udah nanggung ya udah nggak jadi deh.
Oke, terima kasih. Saya mau menutup dengan satu statement yang sering kita dengar. Rasulullah selalu bersabda bahwa banyak umatku yang berpuasa, tapi mereka cuma dapat haus dan lapar. Artinya puasa aja di level bawah yang disebut jasmania, tapi tidak masuk kepada torikoh atau yang disebut jiwanya, apalagi masuk kepada level yang lebih tinggi disebut dengan kesadaran atau manunggaling roso tadi. Senantiasa obrolan ini adalah obrolan yang membawa nutrisi, yang kita dari 3 fakir plus Mas Faiz nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita tidak mencoba meyakinkan apa-apa, tidak mengajak kemana-mana, hanya memberikan catatan kecil dan mudah-mudahan catatan kecil ini bermanfaat untuk kita mendapatkan hikmah dan kesadaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.